Museum Katedral Bogor ini sebetulnya masih berada di dalam bekas gedung panti asuhan peninggalan Belanda yang kemarin kita sudah telusuri. Oh ya, Museum Katedral Bogor ini bersifat tidak permanen ya teman-teman, karena dipamerkan bersamaan dengan pameran seni rupa yang diadakan oleh Keuskupan Bogor. Di sini pun saya mengambil momen karena kapan lagi bisa melihat benda koleksi antik yang dimiliki oleh Keuskupan Bogor di masa penjajahan Belanda. Ruang pamer Museum Katedral Bogor menempati salah satu ruangan dari bekas panti asuhan zaman Belanda ini. Dah, nggak usah banyak ngomong lagi yuk. Sekarang kita lihat koleksi Museum Katedral Bogor yang ada di sini. Nah, di bagian ruangan ini ya, sebetulnya tadi sih saya lihat ada tulisan bahwa ruangan yang ini, yang sekarang kita masuki ini adalah ruang rapat untuk para seminari yang menempuh pendidikan di Keuskupan Bogor ini. Jadi ruangan ini tuh ruang rapatnya gitu. Tapi kalau di zaman Belanda dulu, saya belum tahu ini ruangan dipakai untuk rapat juga atau bagaimana, begitu ya. Di video sebelumnya, kita hanya berhasil masuk ke ruang toilet dan selasar bangunan kolonial Belanda ini. Di kesempatan ini, kita bisa melihat salah satu ruang di dalam bangunan bersejarah ini. Kondisi ruang rapat yang masih terbilang bagus dan terawat ini semakin terlihat cantik dengan jendela-jendela tempo dulu beserta kusen yang memang masih orisinil sejak gedung Belanda ini berdiri. Wow! Nah, kalau yang sekarang kita lihat ini adalah salah satu bentuk monstrans, suatu perlengkapan misa yang digunakan saat misa Jumat pertama untuk umat Katolik. Ada juga bentuk monstran berupa gunungan wayang yang sekarang kita lihat bersama. Kedua bentuk monstrans inilah yang digunakan saat misa di Gereja Katedral Bogor saat zaman penjajahan Belanda. Tuh, antik bener kan ya? Ada juga pesawat telepon dan mesin struk harga tempo dulu yang digunakan Gereja Katedral Bogor dan Sekolah Mardiwana. Kalau bentuk telepon ini menurut saya zaman Orde Lama ini kayaknya hehehe. Di Museum Mini Katedral Bogor masih menyimpan salib-salib kuno milik Bapak Uskup Bogor pertama yang seorang Belanda dan pernah digunakan untuk sarana doa pada zamannya. Kitab Injil kuno juga dipamerkan di sini, peralatan ibadah yang pernah digunakan gereja katedral, pokoknya satu paket deh dipamerkan dalam Museum Mini Katedral Bogor. Nah ini nih, kitab suci yang masih berbahasa Latin, widih. Kalau saya perhatikan, cukup banyak kekurangan dalam Museum Mini Katedral Bogor. Salah satunya papan informasi yang belum merata di setiap benda koleksinya, dan juga minimnya informasi yang tertera di dalam papan informasinya. Waduh, tapi saya bisa memakluminya karena Museum Mungil ini memang tidak dirancang untuk menjadi museum pada umumnya. Jadi menurut saya ada baiknya suatu saat nanti Katedral Bogor mendirikan museumnya sendiri seperti Museum Katedral Jakarta yang pernah kita eksplor. Asik. Nah teman-teman, kita ada di sudut yang lain dari museum ini. Yang sekarang kita lihat adalah tempat duduk untuk Bapak Uskup Bogor pada zamannya. Kalau saya perhatikan, tempat duduk ini dipakai saat Bapak Uskup berkantor ini kalau nggak salah ya. Kalau topi yang sekarang kita lihat ini namanya mitra, semacam kopiah yang digunakan oleh setiap uskup dalam memimpin misa. Tapi mohon maaf, saya lupa topi mitra ini peninggalan sejak tahun berapa. Tapi sepertinya topi mitra ini sejak tahun 60-an sampai sekarang. Nggak lengkap rasanya kalau kita belum melihat jubah-jubah kuno yang pernah digunakan pada masanya. Nah, ini adalah kasula dan alba yang digunakan para pastor untuk kegiatan ibadah saat itu. Jubah bagian dalam disebut alba, sedangkan kasula adalah jubah pastor bagian yang paling luar. Nggak ketinggalan juga pohon-pohon lilin kuno dipamerkan di sini, karena kita semua tahu bahwa umat Katolik menggunakan lilin sebagai sarana doa, pertanda Tuhan Yesus sebagai terang dunia. Oh ya teman-teman, yang tertarik datang ke Museum Katedral Bogor ini sudah tidak bisa datang lagi ya, karena event pameran seni rupa sudah selesai tanggal 10 Juni 2023 yang lalu. Tapi kalau kalian tetap tertarik, kalian bisa coba menghubungi pihak Katedral Bogor, siapa tahu bisa melihat koleksi kuno ini secara langsung. Hehe, mantap, cakep. Dan yang sekarang kita lihat ini adalah tempat air suci ya, bejana kita sebutnya. Bejana yang sekarang kita lihat ini untuk menaruh air suci ya ketika ada pembaptisan, seperti itu. Jadi bejana ini tuh juga bersejarah ya, karena dipakai pada uskup pertama, waktu Bapak Uskup masih dijabat seorang Belanda gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini alat-alat liturginya yang pernah dipakai pada masa Hindia Belanda, begitu ya teman-teman. Di situ juga ada wiruk ya, untuk
pendupaan. Di situ ada lonceng yang biasa dipakai sama Miss Dinar. Orisinil ini jadulnya gitu ya, yang pernah dipakai pada masa Hindia Belanda untuk kegiatan ibadah atau kegiatan misa di zaman itu. Seperti itu, mantap. Di Museum Katedral Bogor ini kita juga bisa melihat foto-foto lawas dan cukup langka yang tidak bisa kita temukan di internet. Di antaranya adalah foto-foto kegiatan Presiden pertama dengan pihak Katedral Bogor yang saat itu entah dalam rangka apa dan tahun berapa. Yang jelas foto-foto Bung Karno ini menunjukkan betapa ramah dan hangatnya suasana pertemuan saat itu. Dan juga tak lupa foto-foto lawas dari Bapak Uskup Bogor pertama yang seorang Belanda, yaitu Monsignor Gys. Dari berbagai usia beliau serta kegiatan-kegiatannya selama memimpin Keuskupan Bogor. Hehe, cakap benar. Saya melihat potensi dari Museum Mungil ini untuk naik kelas. Maka dari itu saya harap pihak Katedral Bogor melihat video ini dan bisa mewujudkan secara perlahan saja untuk mendirikan Museum Katedral Bogornya dengan standar museum pada umumnya, guna menambah wawasan masyarakat Bogor khususnya. Nah teman-teman, sekian dulu video singkat ini dan sampai jumpa dalam video saya selanjutnya. Bye!